Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kita akan mempresentasikan bentuk online yang berjudul tentang penyusunan anggaran jangka panjang. Pada kelompok 6 kami beranggotakan saya Agus Muhammad Galih dan juga ada teman-teman saya bernama Ezra Raka Fajriendi, ada Raden Fatriadi dan juga Mido. Oke. Selanjutnya kita akan pembahasan yaitu tentang pendahuluan, yaitu pertama adalah penyusunan anggaran merupakan suatu kegiatan yang penting dalam gudang perusahaan. Anggaran dijadikan pedoman untuk melakukan aktivitas perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan. Anggaran merupakan alat yang efektif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pengendalian atas aktivitas perusahaan. Terus penentuan tujuan merupakan langkah awal dalam suatu perencanaan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat mengantisipasi kemungkinan akan timbulnya masalah yang dapat mengakibatkan penggunaan sumber daya kurang efektif dan efisien yang akhirnya dapat berujung pada kerugian perusahaan. Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan di masa datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan, menurut M. Narafin pada tahun 2004. Suatu perencanaan harus diikuti dengan pengendalian untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau yang telah diinginkan. Terus yang kedua, bagian tujuan pustaka. Pengertian anggaran. Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif atau satuan jumlah periodik yang disusun berdasarkan jumlah program yang disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang, tetapi juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa, menurut M. Narafin pada tahun 2007 halaman ke-11. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Dalam penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan. Data masa lalu, kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi, pengetahuan tentang teknik, strategi pesaing, dan gerak-gerik pesaing. Kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah, penelitian untuk mengembangkan perusahaan menurut M. Narafin pada tahun 2007. Tujuan dan manfaat anggaran. Terdapat beberapa tujuan disusunnya anggaran, antara lain. Yang pertama, digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, ada merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang keempat, ada merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, ada menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran menjadi lebih jelas dan nyata terlihat. Yang terakhir, ada menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Anggaran mempunyai banyak manfaat, antara lain: satu, semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan. Yang ketiga, dapat memotivasi karyawan. Keempat, menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan. Yang kelima, ada menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Yang keenam, sumber dana seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Dan yang terakhir, ada alat pendidikan bagi para manajer. Fungsi anggaran. Anggaran sebagai alat manajemen mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi perencanaan anggaran. Memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan agar lebih efisien dalam menggunakan dana. Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang menurut pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang. Yang kedua, ada fungsi pelaksanaan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. Artinya, sebelum pekerjaan dilaksanakan, terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang, terutama dalam hal keuangan. Pekerjaan disetujui untuk dilaksanakan bila ada anggarannya atau tidak menyimpang dari anggaran agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan atau laba. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan anggaran, merupakan alat pengawasan atau pengendalian, controlling. Pengawasan berarti melakukan evaluasi
atau menilai atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana anggaran dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu atau bila terdapat menyimpang. Jenis anggaran. Mengelompokkan anggaran sangatlah penting dalam menyusun anggaran. Dengan mengelompokkan anggaran, maka akan lebih mudah dalam menyusun jenis anggaran yang diinginkan sesuai dengan keperluan. Anggaran dikelompokkan menjadi beberapa segi, yaitu berdasarkan penyusunan, anggaran terbagi dari satu, anggaran variabel atau variabel budget. Variabel budget adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval kisaran kapasitas atau aktivitas tertentu, dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas atau kegiatan yang berbeda. Yang kedua, anggaran tetap atau fixed budget adalah anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkatan kapasitas tertentu. Kedua, berdasarkan cara penyusunan anggaran terdiri dari pertama, anggaran periodik atau periodic budget adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu. Pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran. Kedua, anggaran continue atau continuous budget adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat. Misalnya, setiap bulan diadakan perbaikan sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami perubahan. Yang ketiga, berdasarkan jangka waktu. Anggaran terdiri dari satu, anggaran jangka pendek atau short range budget. Anggaran ini dibuat dalam jangka waktu yang paling lama sampai 1 tahun. Anggaran untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek disebut juga dengan anggaran taktis. Yang kedua, anggaran jangka panjang atau long range budget adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu yang lebih panjang dari setahun. Anggaran ini dibuat untuk keperluan investasi barang modal merupakan anggaran jangka panjang yang disebut dengan anggaran modal atau capital budget. Anggaran jangka panjang tidak mesti berupa anggaran modal. Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka panjang disebut juga anggaran strategis, faktor yang membuat perusahaan joint venture berkembang pesat. Modal saham per 31 Desember 2014 senilai 22 juta. Tanah yaitu harganya 18.977.000, bangunan kantor 1.866.000, bangunan pabrik 958.000, mesin dan alat pabrik 11 juta, alat pemasaran 100.000, alat kantor 99.000, jumlah usaha investasi aset tetap 33 juta, kas 20.677.000, kas minimum 200.000, sediaan minimum 600.000, beban ditanggungkan 200.000, tanah 323.000, aset per 31 Desember 2014 yaitu 22 juta rupiah. Untuk beli mesin dan alat pabrik direncanakan dibiayai dengan kredit investasi bank sebesar 11 juta. Hasil dan pembahasan, bunga 12% setahun dibayar tiap akhir tahun, angsuran pinjaman beserta bunganya dihitung secara anuitas. Angsuran pokok pinjaman dibayar tiap akhir tahun. Berdasarkan informasi tersebut, penyusunan anggaran jangka panjang sebagai berikut. Berikut penyusunan anggaran jangka panjang. 1. Metode penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan perhitungan sebagai berikut. Aktiva tetap yaitu dengan bangunan kantor, harga produknya 1.866.000, nilai residu 10.000, nilai bersih 1.856.000, masa manfaat 116, penyusunan setahun 16 juta, dan bangunan pabrik 958.000, nilai residunya 6.000, nilai bersih 952.000, masa manfaat 119, penyusutan setahun 8.000. Mesin dan alat, harga produknya 11 juta, nilai residunya 0, nilai bersih 11 juta, masa manfaatnya 5, penyusutan setahun 2.200.000.
Alat pemasaran, harga produknya 100.000, nilai residu 0, nilai bersih 100.000, masa manfaat 10, penyusunan setahun 10.000. Alat kantor, harga produknya 99.000, nilai residu 3.000, nilai bersih 96.000, masa manfaat yaitu 24, penyusunan setahun 4.000. Jadi jumlah semua harga produknya yaitu sekitar 14.023.000, nilai residunya 19.000, nilai bersih 14.004.000, masa manfaat dan penyusunan setahun 2.238.000. Oleh karena independen adalah 12,60%, maka biaya modal secara rata-rata tertimbang sama dengan bunga kredit investasi yaitu 12%. Adapun data-data lain untuk menyusun anggaran jangka panjang adalah sebagai berikut. Kebijakan jualan dan belian selama 2016 seluruhnya tunai dan untuk tahun berikutnya sebagai berikut. Jualan dibayar tunai 79,31.962% pada periode jualan dan sisanya 20.068% dilunasi periode berikutnya. Belian bahan baku dibayar tunai 90.997 15% pada periode berlian dan sisanya 9.285% dilunasi periode berikutnya. Anggaran biaya overhead pabrik atau BOP tunai tampak pada tabel berikut. Unsur BOP-nya bahan pembantu 2015 yaitu 304.640, 2016 360.000, 2017 350.000, 2018 340.000, dan 2019 250.000. Tenaga kerja tak langsung 2015 230.000, 2016 240.000, 2017 230.000, 2018 230.000, dan 2019 230.000. Itu pun ada lainnya yaitu sekitar 2015 105.000, 2016 132.000, 2017 212.800, 2018 195.400, 2019 116.400. Dari jumlahnya yaitu 2015 639.640, 2016 740.000, 2017 792.800, 2018 725.400, dan 2019 596.400. Anggaran dewan usaha tunai seperti tabel berikut. Jualan administrasi 2015 yaitu 1.106.405, 2016 2.670.000, 2017 2.230.289, 2018 2.507.422, 2019 1.645.973, dan administrasinya 300.000, 2016 380.000, 2017 360.000, 2018 350.000, 2019 340.000, dan jumlahnya di 2015 1.406.405, 2016 3.050.000 rupiah, 2017 2.590.289, 2018 2.857.422, 2019 1.985.973. Dari data tersebut, jika pihak pajak 10% dapat disusun anggaran operasional dan anggaran keuangan. Oke, kayaknya gitu aja presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan ya? Udah deh.
Thanks. Ya, thank you.